Oke, pada masa pandemi ini memang sangat sulit bagi kita untuk beradaptasi dengan lingkungan yang seperti ini. Tapi mau tidak mau kita harus melakukan pembelajaran yaitu daring agar semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa di SMK Dewi Laut ini akan terpenuhi, yaitu kebutuhan-kebutuhan tentang materi-materi yang penting untuk dipelajari pada masa-masa pandemi ini. Baik, selanjutnya Sir akan menjelaskan yaitu profesi keperawatan. Pada pendahuluan ini tentunya kita harus mengetahui profesi keperawatan kita. Terlebih pada masa-masa ini kita sulit bertatap muka. Jadi apapun yang akan disampaikan bahwa profesi keperawatan menyangkut perkembangan keperawatan dunia, yaitu di mana sekarang banyak dibutuhkan tenaga-tenaga kesehatan yang pada saat ini jumlahnya sangat-sangat kurang, yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga medis. Nah, oleh sebab itu, kenapa kita harus mengetahui perkembangan dunia keperawatan pada saat ini, yaitu agar terpenuhinya tenaga-tenaga medis yang ada di masyarakat kita. Selanjutnya, perkembangan keperawatan di Indonesia. Bagaimana perkembangan keperawatan di Indonesia pada saat ini, itu juga harus kita dalami. Selanjutnya, untuk pengertian dan pengelompokan profesi keperawatan. Dan falsafah dan paradigma keperawatan itu harus kita pahami bersama, apa yang nantinya kita akan tekuni dan kita akan jalani untuk masa-masa ini, terlebih untuk asisten keperawatan itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya pada materi ini juga dijelaskan pada bagian bab 2. Tadi sudah dijelaskan pada bab 1, yaitu kebutuhan biologis manusia. Pemenuhan kebutuhan kebersihan, yaitu di mana kita harus memenuhi akan aspek-aspek yang penting, di mana di sini seperti yang pada saat ini kita harus menghadapi, yaitu sterilisasi diri dan pemenuhan akan APD, alat pelindung diri yang sangat-sangat dibutuhkan. Di antaranya tentunya di masa-masa pandemi ini kita harus tekankan bagaimana untuk kebersihan diri, mencegah dari penyebaran COVID-19 untuk penggunaan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itunya tentunya kita harus tambahkan pada materi-materi awal untuk kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan eliminasi urin. Nah, ini juga menyangkut akan di mana nantinya kita akan merawat pasien, di mana kita harus menghitung dan mencatat semua intake outputnya selama dia dalam masa perawatan di rumah sakit contohnya. Selanjutnya, pemeriksaan sistem dalam tubuh. Nah, ini bagian-bagian yang sangat penting juga, baik itu sistem pernafasan, baik itu sistem peredaran darah. Nah, itu harus dipelajari pada masa-masa sekarang, karena itu harus dibekali untuk mempersiapkan peserta didik kita untuk ke jenjang yang lebih upgrading lagi, karena sistem-sistem yang seperti tadi itu sangat-sangat penting. Bahkan sistem pernafasan, sistem peredaran darah, nah itu apalagi sekarang pada masa-masa ini memang sistem pernafasan itu sangat-sangat diperhatikan. Terlebih tanda-tanda dan gejala yang mirip-mirip seperti virus pada saat ini. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan oksigen. Nah, pada pemenuhan kebutuhan oksigen ini akan dipelajari juga tahapan-tahapan pemberian berapa jumlah liter oksigen yang diperlukan. Oke, selanjutnya pada bab 3, kebutuhan psikospiritual manusia tentunya. Nah, kebutuhan psikospiritual manusia yaitu di mana mereka berpikir dan menghubungkan, baik itu pemikiran pada saat ini, pembelajaran yang dikaitkan dengan mungkin keagamaan, kepercayaan mereka. Nah, itu akan dituangkan pada bab 3 ini tentang kebutuhan psikospiritual. Pada dasarnya, untuk pemenuhan kebutuhan spiritual manusia, asuhan keperawatan pada masalah kebutuhan spiritual,
peran perawat dalam memenuhi kebutuhan psikospiritual pasien dan klien. Pada masa-masa ini juga dibutuhkan di mana pasien itu spiritual mereka harus dipenuhi. Di antaranya tentunya kita harus beribadah sebelum memulaikan segala sesuatu, baik di dalam kelas, di luar kelas, maupun pelayanan praktek nantinya di rumah sakit tentunya. Nah, itu masuk pada pembahasan ini. Selanjutnya untuk bab 4. Bab 4 kebutuhan sosiokultural manusia. Nah, itu pada saat ini apa-apa yang masuk ke dalam kebutuhan sosiokultural manusia, yaitu pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Berbeda dengan pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu itu mulia. Jadi perbedaannya yaitu pada manusia tentunya ada kelebihan khusus yang harus kita perhatikan. Beda dengan kita merawat bunga, kita merawat makhluk-makhluk hewan contohnya. Nah, pada manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial tentunya kita harus melakukan pendekatan-pendekatan. Apalagi pada situasi yang ini kita harus jaga jarak. Tentunya kebutuhan-kebutuhan ini berbeda seperti yang sebelum-sebelumnya. Selanjutnya dinamika kehidupan sosial. Pada setiap tahun dan setiap dekade tentunya akan berbeda-beda dinamika kebutuhan sosial yang tentunya kita jalani setiap hari. Dan peran perawat dalam mengatasi masalah kebutuhan sosiokultural manusia. Nah, itu dituangkan dan dijelaskan pada bab 4 ini tentang sosiokultural ini, di mana kita harus mematchingkan dan mengetahui kebudayaan dan sifat-sifat manusia, sebab di tempat-tempat yang lain berbeda untuk setiap adaptasi yang kita lakukan. Jadi di bab 4 ini nantinya tentunya kita akan saling memberikan masukan tentang di mana dan bagaimana mengatasi orang-orang yang pada dasarnya berasal dari daerah yang berbeda. Selanjutnya pada bab 5. Oke. Pada bab 5 ini mengenai respon sakit dan stres adaptasi. Nah, di mana sekarang akan kita hadapi dan sementara kita hadapi di mana pasien contohnya takut ke rumah sakit karena beberapa hal tentunya menyangkut tentang virus dan lain sebagainya yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan. Yang pada bab 5 ini akan menjelaskan mengenai konsep stres dan sumber stres. Selanjutnya jenis dan tahapan stres. Pada tahapan stres ini tentunya kita harus mengetahui bagaimana pasien dapat di maintenance atau diberikan interaksi agar supaya pasien yang berada di rumah sakit, baik nantinya kita rawat atau kita berikan coaching kepada mereka atau kita berikan sesuatu yang mungkin akan menghilangkan atau mengurangi tingkat stres mereka. Selanjutnya manajemen dan adaptasi stres dan konsep sehat dan sakit. Selanjutnya tahap-tahap perilaku sakit dan dampak sakit. Seringkali kita dapati bahwa manusia itu sakit dan pada dasarnya juga tentunya ada tahapan-tahapan di mana mereka akan menghadapi situasi yang memang pada saat ini akan menyulitkan, di mana mereka tidak percaya diri untuk kesembuhan mereka, dan itu nantinya akan kita pelajari pada kelas-kelas yang akan dilalui pada saat ini. Dan itu harus kita ketahui supaya nantinya pasien ataupun nantinya materi yang akan disampaikan itu bermanfaat bagi kelas dan juga terutama bagi orang yang nantinya kita akan rawat nantinya di lahan atau di dimanapun kita akan praktekkan. Selanjutnya untuk bab 6 yaitu layanan keperawatan. Nah, di sini saya akan sampaikan bahwa layanan keperawatan itu banyak ya, mencakup luas.
di mana layanan keperawatan itu pertama layanan keperawatan di rumah contohnya. Bagaimana pelayanan keperawatan terhadap orang tua, terhadap keluarga kita, baik ayah maupun ibu maupun adik kakak. Nah, itu harus layanan keperawatan yang bagaimana yang harus kita mulai, yaitu mungkin penyakit-penyakit ringan yang nantinya kita akan berikan pada konsep dasar keperawatan ini, kita harus tahu. Jadi untuk mengambil suatu tindakan, kita harus melihat resiko-resiko nantinya untuk pasien, untuk keluarga contohnya yang ada di rumah. Dan sebelum kita nantinya akan berlanjutkan untuk pemeriksaan mungkin di laboratorium ataupun rumah sakit. Selanjutnya pelayanan puskesmas dan rumah sakit. Nah, ini masuk pada bab 6 ini, yaitu pelayanan puskesmas. Nah, apakah pelayanan puskesmas itu langsung diterapkan baik untuk materi dasarnya di dalam kelas ataupun pelayanan puskesmas nantinya di lokasi tertentu yang memang pelayanan puskesmas ini harus diajarkan ke kalian supaya tahu bagaimana dan apa yang dibutuhkan untuk seperti yang di pelajaran-pelajaran mata kuliah untuk kesehatan masyarakat. Nah, itu dihubungkan lagi dan rumah sakit. Nah, nantinya untuk rumah sakit itu nantinya akan biasanya disebutkan PKL, praktek kerja lapangan. Nah, ada beberapa angkatan yang sudah lewat, mereka juga mempunyai pengalaman-pengalaman yang mereka sudah hadapi, dan nantinya itu untuk kalian nanti akan masuk pada pembelajaran tentang puskesmas dan rumah sakit itu sendiri. Selanjutnya pelayanan asuransi kesehatan. Nah, itu tentunya nanti akan dipelajari juga asuransi kesehatan yang bagaimana yang diterapkan di rumah sakit, dan itu akan dipelajari agar kalian dapat memberikan akses atau petunjuk bagi pasien-pasien yang nantinya akan mengurus pelayanan kesehatan mereka sendiri bahkan keluarga. Selanjutnya pelayanan Jamkesmas dan BPJS. Nah, ini juga yang sudah kita jalani sekian tahun, untuk dimana untuk setiap masyarakat yang sakit tentunya sudah ada jaminan kesehatan, baik itu Jamkesmas dan BPJS. Nah, itu nantinya itu yang terangkul atau tertuang dalam layanan keperawatan. Nah, itu mata bab atau materi-materi yang nantinya masuk ke dalam konsep dasar keperawatan yang pada saat ini sementara akan diprogramkan dan ini akan dijalankan dan sementara berjalan untuk konsep dasar keperawatan itu sendiri. Untuk kalian yang berada di rumah, nanti materi-materi ini semua tetap akan dijalankan dan nantinya akan mendapatkan perpaduan, baik itu daring seperti ini maupun luring. Itu akan disampaikan semua agar semua bab-bab yang tercantum dalam atau termuat dalam konsep dasar keperawatan ini terpenuhi. Itu saja yang nantinya itu dulu yang saya akan sampaikan mengenai pemateri konsep dasar keperawatan pada saat ini, dan tentunya kita berharap bersama agar waktu-waktu ini cepat akan pulih, agar kita dapat belajar seperti biasa, tatap muka, berinteraksi dengan teman-teman, juga akan lebih rileks dan tentunya akan lebih on target jika kita bertatap muka. Tapi apa boleh buat, keadaan membuat kita seperti ini, tetap kita harus berdoa dan terus berjuang. Untuk kalian yang kelas 10, yang siswa baru, untuk mata pelajaran ini sangat penting. Dan untuk kelas 11 dan kelas 12 tentunya kita akan lanjut dengan mata-mata pelajaran atau materi-materi yang nantinya akan
kita terima nanti pada saat ke depan ini.